Lalu kemudian Camat tadi sudah menerangkan di awal bahwa Quran itu kalau teman-teman mau dapat syafaatnya harus membaca, harus dibaca. Ini seringkali didahulukan Umi Hana kalau sedang nuturi mbak-mbak santri. Di Al-Baqarah, Umi itu selalu bilang, buatlah hubungan dengan Al-Quran. Kita kan nuzulul Quran. Santri, siapapun umat muslim yang ingin punya hubungan dengan Al-Quran, tidak lain tidak bukan cara satu-satunya adalah dengan membacanya. Dengan membacanya. Nggak bisa. Orang punya hubungan dengan Quran kok cuma dilihat tok. Cuma dibuat pajangan tok, koleksi. Sukanya mengoleksi buku-buku atau sukanya mengoleksi Al-Quran banyak. Banyak membeli Al-Quran dengan berbagai macam cetakan. Tapi nggak pernah dibaca. Tidak akan bisa punya hubungan dengan Al-Quran. Maka Umi sering dawuh begini ke Mbak. Saya sering suka sekali mengutip ini. Jadilah kamu santri yang punya prinsip bahwa ngaji itu penting, tapi jangan dibalik. Yang penting ngaji. Deres itu penting, tapi jangan dibalik. Yang penting deres. Karena kalau dibalik, tentu esensinya akan berbeda. Kalau teman-teman bilang membaca Quran itu penting, maka teman-teman akan meluangkan waktu sebisanya untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau teman-teman membalik, yang penting baca Quran, maka setahun sekalipun baca Quran tidak masalah. Yang penting baca Quran. Nah ini prinsipnya santri harus paham bahwa deres itu penting, tapi jangan dibalik. Yang penting deres. Nah ini ya. Kenapa? Karena begini. Dalam konsep kita berhubungan dengan Al-Quran, selain kalau teman-teman nanti bisa menerapkan akhlak-akhlaknya, jalan utamanya pertama adalah membaca. Memperbanyak membaca. Harus punya wazifah. Tidak hanya untuk orang yang menghafal. Quran itu tidak spesial untuk orang yang menghafal, tidak. Orang yang menghafal Al-Quran spesial, iya. Tapi bukan berarti kemudian Quran hanya untuk mereka yang menghafal, tidak. Kita andaikan menjadi seorang muslim, dawuh Mbak Yai Maftuh Bastul Birri, harus jadikan Al-Quran sebagai backingan hidup. Backingan hidup itu kalau bisa prinsipnya apa-apa Al-Quran. Apa-apa Al-Quran. Dekengan pusat ya, dekengan pusat itu. Ya, dekengan pusat. Dekengannya Al-Quran. Jadi kalau bisa apa-apa Al-Quran, nyuwun sewu. Panjenengan nyampe rumah. Kemudian nanti misal setelah lulus dari pondok. Wah, ini pondoknya di Ar-Rasyid misal. Wah, santri. Akhirnya banyak yang kalau misal dipandang santri, biasanya orang-orang awam itu nanti sedikit-sedikit mulai mempercayakan. Kayak dimintain doa. Bingung. Santri yang masih baru lulus ini kemudian ketika dimintain disuguhin air untuk dibacakan doa, bingung. Ini tak doain apa? Saya bukan dukun. Dan biasanya di pondok ini tidak diajarkan begini. Nanti kalau kamu di rumah ada yang minta air doa, baca ini nih. Nggak ada di pondok niku. Nggak ada ilmu-ilmu khusus tentang begini. Teman-teman nggak usah bingung. Punya Al-Quran, bacakan Al-Fatihah, beres. Al-Fatihah itu 5 quri'ah lahu. Fatihah untuk semua apa yang niatnya dibacakan untuk Al-Fatihah. Atau dibacakan Bismillah. Nyuwun sewu. Umi kalau pernah ada cerita lucu ini karena malam ya kita cerita sedikit-sedikit yang lucu. Jadi Umi ini kurien di rumah kebetulan mbah saya itu biasanya rujukan orang-orang kalau minta air doa. Kebetulan mbah kulo ini lagi masak, sedang masak. Umi kulo masih kecil. Pas mbah kulo sedang masak repot, ada tamu minta untuk air doa, minta untuk air doa. Mbah kulo sedang repot,
tidak bisa mendoakan. Akhirnya nyuruh umi kulo yang masih kecil. Nyuruh umi kulo masih kecil, ndang tuliskan bismillah ten kertas, sak kebeke kertas. Jadi bismillah. Bismillah tok, sak full kertas niku bismillah tok tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Sekertas full. Pun ketika umi kulo sudah nulis, dimasukkan ke air. Pun setelah itu dikasihkan ke yang minta air. Katanya suaminya sakit. Akhirnya minta air ke mbah kulo. 3 hari kemudian, yang barusan sowan datang malih sambil bawa sowanan. Bawa beras, bawa gula. Matur, alhamdulillah garwa kula sampun sembuh berkat doa air doa panjenengan. Tulisannya apa? Bismillah. Yang nulis siapa? Umi kula masih bocil. Waktu itu umi kula masih bocil. Berkahnya apa? Bismillah. Dan juga berkahnya mantepnya yang minta doa. Karena kita kalau berdoa, kalau kita berdoa, syarat ijabatud doa. Doa itu bisa diijabah. Syarat pertamanya niku kita mantep kalau doanya diijabah. Panjenengan doa, sebelum doa kok pun meragukan Allah mengijabah nggak ya? Nggak akan diijabah. Wonten, jadi syarat ijabatud doa itu harus mantep kalau berdoa. Napa mawon nggih? Kula niku dulu itu nggak mau doa spesifik. Jadi panjenengan kalau doa itu jangan sampai spesifik orangnya siapa. Jangan spesifik, semisal panjenengan minta jodoh itu orangnya jenengan sebutkan, jangan spesifik. Karena kita tuh nggak tahu yang baik indallah niku napa? Kayak ya Allah moga-moga jodohku Teh Yung gak oleh ya. Oh jelas. Moga-moga jodohku Jongko gak oleh. Jelas. RM, Suga, Jin gak boleh ya. Halu boleh. Halu boleh. Sampai sekarang kan belum masih halu ya. Jodoh online boleh, tapi jangan sampai dibawa ke doa. Jangan sampai dibawa ke doa. Mending doanya yang jelas-jelas mawon. Ya Allah, semoga jodohku juga santri Ar-Rasyid. Sing lanang gak amin piye iki? Sing lanang gak amin iki. Oh.